apa kabar semua? Selamat datang di Candi Film. Masih berbalut nuansa komedi. Film yang akan saya bahas kali ini bener-bener kocak, bikin gregetan plus bikin deg-degan. Bercerita tentang sebuah keluarga yang akan pergi berlibur, tapi di tengah jalan mereka mengalami sebuah masalah pada kendaraan yang mereka tumpangi. So, seperti apa keseruan mereka? Yuk langsung aja kita intip perjalanan mereka. Di suatu pagi terlihat seorang laki-laki bernama Tom yang terbangun karena alarm yang disettingnya semalam. Tom sudah jauh-jauh hari berencana untuk mengajak keluarganya pergi berlibur. Kemudian Tom membangunkan istrinya Julia yang saat itu sedang hamil besar. Tom juga membangunkan kedua anaknya yang kelakuannya sama kayak ibunya, yaitu susah untuk bangun pagi. Sesaat kemudian keluarga itu tengah sibuk mempersiapkan paginya untuk berangkat bertamasya. Tak lama kemudian bel pun berbunyi. Lalu Julia membuka pintu dan Julia dikejutkan dengan kedatangan mertuanya, yaitu Ben. Melihat kedatangan Ben, Julia pun langsung pucet dan hilang nafsu makan. Asal tahu aja, si Mbah Kakung ini punya kelakuan yang random abis. Sebagai anak yang berbakti, Tom pun sengaja ngajakin ayahnya buat ikut liburan yang katanya biar suasana semakin meriah. Mendengar Mbah Kakung mau diajak, Julia pun semakin parno. Apa nggak bisa dibicarakan baik-baik, Mas? Gimana kalau si Mbah ditinggal aja? Oh, nggak bisa, bapakku harus ikut, kata si Tom. Akhirnya mereka pun keluar apartemen dengan bersiap naik mobil-mobilan milik Tom yang katanya digadang-gadang sangat canggih. Belum sempat manasin mobil, si bocil ngamuk minta diambilin tombak busur mainannya yang ketinggalan. Ditambah lagi si Mbah yang katanya sudah kebelet pipis. Dengan segenap rasa sabar, Tom pun akhirnya balik lagi ke apartemen buat nemenin si Mbah Ben pipis, sekalian ngambilin tombak busurnya si bocil. Sambil berpesan semuanya dilarang memencet tombol apapun di dalam mobil tanpa sepengetahuan Tom. Sesaat kemudian si Mbah pun udah selesai buang air kecil. Saat mau buka pintu malah nggak sengaja nyenggol tisu toilet dan masuk ke kloset. Mau ngambil tapi kok jijik. Akhirnya si Mbah memutuskan untuk nyiram kloset sampai bersih. Tapi gagang keran itu malah lepas dan akibatnya air kloset terus mengalir. Karena udah buru-buru dan takut ditinggal, makanya si Mbah Kakung ini main blebek aja tuh toilet pakai lap bersih. Jelas air kloset semakin bleber kemana-mana. Si empunya rumah juga nggak tahu kalau klosetnya lagi momprot. Pulang piknik pasti jadi kolam lele tuh rumah ya. Lanjut, setelah urusan rumah sudah beres, mereka pun langsung capcus berangkat. Dengan bungahnya, Tom mengoperasikan mobil canggihnya itu. Mana mobilnya bisa ngomong selamat datang dong guys. Lalu pencet tombol start, baru kemudian bisa jalan. Bahkan mobil itu dilengkapi dengan fitur khusus untuk mengatur kecepatan, sehingga si empunya mobil nggak perlu repot-repot nginjak pedal gas, karena mobil itu otomatis jalan sendiri sesuai kecepatan yang diatur. Di tengah-tengah perjalanan, anak dan istrinya Tom tiba-tiba lapar. Mereka minta berhenti untuk mencari Indomaret terdekat. Sembari Tom dan anak istrinya masuk minimarket, si Mbah Ben mengisi BBM sampai full. Tiba-tiba datang seorang cewek pang bernama Melody menghampiri si kakek, yang katanya si Melody ini ditinggal sama ibunya saat pergi ke toilet. Saat melihat Mbak Melody, tiba-tiba jiwa kakek kembali bergejolak. Akhirnya dibawalah Melody ke dalam mobil yang katanya si Melody ini mau ditemuin sama emaknya. Saat itu Melody pun disuruh ngumpet di bawah, jangan sampai ketahuan sama anak cucunya. Biar nggak ketahuan, si kakek ini pura-pura bersihin kaca mobil nih Min, tapi malah nggak sengaja matahin wiper. Karena sangat gugup, si kakek benerin wipernya asal-asalan. Moga aja nggak kabur kena angin ya. Oke lanjut, setelah beli jajan di Indomaret, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba si Tom debat sama istrinya masalah persalinan. Di saat yang bersamaan pula, tiba-tiba sistem mobil mengalami gangguan. Pengaturannya mulai rusak, kecepatannya melaju 130 km per jam. Tom mencoba menginjak rem tapi nggak berhasil. Julia yang di sampingnya mulai panik. Si Mbah pun mulai ngaco. Katanya kalau mobil melaju secepat ini mereka semua bakalan pergi ke surga. Melody yang ketakutan pun langsung keluar dari persembunyiannya. Saat itu juga si Mbah menyuruh Tom untuk menginjak remnya. Dan yang terjadi 140 km/h. Alors, on est toujours bloqué. Pompe. Quoi, pompe?
Semakin diinjak remnya akan semakin naik pula kecepatannya. Dari yang tadinya 130 km per jam kini naik menjadi 140 km per jam. Si kakek pun terus ngomel dan bertanya apakah Tom belum makan sehingga nginjek rem aja gak kuat. Maka dari itu Tom nginjek remnya berulang-ulang kali dan walhasil kecepatan mobil itu justru bertambah dari yang 140 menjadi 160 km per jam. Sungguh-sungguh di luar kendali. Seisi mobil pun mulai panik, namun mencoba untuk tetap optimis dan mereka pun bernyanyi untuk menyemangati Tom. Saat itu jalanan mulai padat. Tom mengeluarkan skill dewanya untuk menyetir. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Tom pun berhasil keluar dari jalan tol dan masuk ke area layanan. Karena sudah tak terkendali, mobil merah itu pun langsung menyambar pintu sebuah mobil sport berwarna kuning yang diketahui pemiliknya bernama Jackie. Jack pun terdiam seketika melihat mobil barunya seperti disambar petir di siang bolong. Sambil terbakar emosi, Jack pun memasukkan pintu mobilnya yang rusak. Lalu Jack mengejar mobil Tom dengan kecepatan tinggi. Di tengah-tengah ketegangan itu, si Jack masih sempat pula teleponan sama emaknya. Katanya ia melarang si emak untuk memasak makan malam hari ini, karena hari ini dia akan memakan daging manusia. Lalu telepon pun ditutup dan lanjut menyetel musik dengan tingkat volume seperti orang hajatan. Jack pun meraung-raung bagaikan singa sambil berkata, siapapun yang berani merusak mobil barunya maka ia akan dibunuh. Sementara Tom masih berusaha menghindari kendaraan yang melaju di sekitarnya. Tom pun menyuruh ayahnya untuk bertukar posisi dengan Bumil, berharap bisa membantu mengendalikan mobil. Karena semakin panik, si Mbah pun memukul-mukul layar sampai berkali-kali. Akibatnya, angka kecepatan mobil pun tidak lagi bisa ditampilkan. Dipikirnya itu adalah TV tabung yang jika dipukul berkali-kali maka akan normal seperti semula. Lalu Mbah Ben mencoba meninjau bagian bawah, tapi malah bingung karena mobil itu nggak ada kabelnya. Saat itu ada polisi lalu lintas yang berpatroli dan berusaha mengejar mobil Tom. Sambil kebut-kebutan, polisi itu pun menegur Tom dan berkata bahwa tak seharusnya ia melaju dengan kecepatan tinggi. Tom mencoba menjelaskan tapi nggak kedengeran dong karena angin di luar sangatlah kencang. Lalu pasukan di dalam mobil mencoba menulis sesuatu untuk meminta bantuan, tapi Pak Polisi nggak bisa lihat karena dia pakai kacamata hitam. Akhirnya mereka mengeluarkan tulisan itu lewat jendela, tapi nggak sengaja kabur kena mukanya Pak Polisi. Pak Polisi pun terus ngomel, katanya mereka bakalan kena pasal berlapis karena mengebut dengan kecepatan tinggi dan menghambat polisi adalah kejahatan tingkat tinggi. Kemudian potongan kertas itu pun melayang ke depan mobilnya Jack, sangat-sangat berbahaya. Akhirnya Jack mencoba untuk menepi. Belum juga setengah detik si Jack menepi, malah dihampiri oleh polisi lain yang sedang berpatroli karena telah berhenti di jalan tol. Gak pakai basa-basi, si Jack pun langsung kabur dari polisi itu dan lanjut mengejar mobilnya Tom. Nampaknya mobil otomatis ini remnya telah rusak sehingga terus melaju dan menerabas pembatas jalan serta menabrak pintu tol. Sesekali mobil otomatis itu sempat oleng, namun alhamdulillahnya bisa kembali ke jalur semula. Lagi tegang-tegangnya nih, tiba-tiba seekor burung menjatuhkan ee-nya tepat di mobilnya Tom. Secara otomatis Tom pun menyalakan wiper, tapi tiba-tiba wipernya menyempalkan diri alias sempal alias bahasa Perancisnya itu patah, sehingga air busa semakin naik dan menutup pandangan pengemudi. Saat itu si Mbah lumayan merasa bersalah nih, kemudian melakukan aksi heroiknya yaitu keluar dari atap mobil serta mengelap kacanya pakai kanebo. Isi mobil langsung memuji-muji kalau Mbah Kakung adalah orang tua yang hebat. Sesaat kemudian Tom mengalami kram sehingga kesulitan untuk bergerak. Kala itu mereka pun langsung bertukar posisi dan menyuruh si kakek untuk mengemudi. Kakek pun langsung mengambil alih kemudinya. Tak lama kemudian datanglah seekor lebah yang nyasar masuk ke mobilnya Tom, lalu hinggap di hidungnya Melody. Dengan sekuat tenaga Julia pun memukul hidungnya Melody sampai jontor, tapi lebah itu malah berhasil kabur. Lebah itu pun kemudian terbang ke arahnya Tom. Tom pun berusaha memukul lebah itu dengan sepatunya sampai airbagnya keluar, dan alhamdulillahnya lebah bisa keluar dari mobil itu. Tapi si lebah masih nggak kapok juga dan lanjut masuk ke mobil belakang yang tak lain tak bukan adalah mobilnya Jackie. Tapi sialnya lebah itu malah masuk ke telinga Jackie sehingga Jackie kehilangan kemudinya dan nabrak mobil lain. Saat itu Jackie hampir mampus karena sogokan pipa baja yang menancap di mobilnya. Tapi Jackie tidak menyerah gitu aja. Didasari oleh dendam kesumat yang begitu besar, Jackie pun melanjutkan misinya untuk mengejar mobilnya Tom. Sebelum beranjak, Jackie pun sempat melepas kaca mobilnya yang rusak agar tidak menghalangi pandangan.
Di tempat lain, si Mbah Kakung masih fokus untuk mengendalikan mobilnya. Sesaat kemudian, si Mbah merasa haus. Kemudian Julia memberikan sebotol minuman, tapi itu bukanlah air putih, melainkan sebotol bir. Dengan sangat segarnya, si Mbah pun meneguknya dengan cepat. Karena masih kepanasan, si Mbah pun berniat menyiramkan minuman itu ke punggungnya. Dan yang terjadi, minuman itu pun hampir membuatnya kena serangan jantung. Sesaat kemudian, si Mbah pun pegang-pegang perutnya yang ternyata dia kebelet pipis. Tapi karena nggak ada botol, akhirnya Julia memberikan kantong plastik. Setelah selesai pipis, Tom pun membuang kantong pipis ayahnya keluar dan disambut mesra oleh juragan apes yaitu Jackie. Tahu gini tadi kaca mobilnya nggak dilepas ya kan? Agar tidak kena serangan lagi, akhirnya Jackie pun memakai peralatan seadanya untuk melindungi diri. Dan ditemukanlah tong sampah di mobilnya. Nggak peduli seberapa busuk baunya, Jackie pun langsung memakainya. Saat itu pun polisi berhasil mengejar mobilnya Tom, dan Tom curhat sama Pak Polisi kalau mobilnya nggak bisa dikendalikan. Lalu Tom meminta solusi dan Pak Polisi pun menyuruhnya untuk menarik rem tangan. Tapi risikonya sangat-sangat besar karena bisa menyebabkan mobilnya terguling, dan si Mbah tidak mau melakukannya dikarenakan ia masih ingin hidup 100 tahun lagi. Tom yang sudah nggak sabar kemudian menginjak rem secara paksa, tapi alih-alih mobilnya bisa berhenti karena hal itu justru menyebabkan pedal remnya menjadi patah dan mobil pun terus melaju. Saking jengkelnya, si Tom berteriak seperti orang kesurupan dan membuang patahan pedal keluar jendela. Tapi nggak sengaja potongan pedal itu pun mengenai mukanya Pak Polisi dan akhirnya polisi jatuh terguling. Tak lama kemudian, Jackie pun bisa bersanding dengan mobilnya Tom. Jackie berniat meludahi Tom, namun tiba-tiba ia merasa kesakitan karena pahanya ditembak oleh kawat busur mainan milik anaknya Tom. Kemudian mobilnya Tom berhasil bablas, sedangkan Jackie sudah kehilangan kendali dan masuk ke area gangster. Karena Jackie telah menghancurkan barang-barang di sana, walhasil Jackie dikebukin sampai babak belur. Sudah mobilnya hancur, badan hancur pula. Lanjut, kembali ke mobilnya Tom. Saat itu polisi lalu lintas hendak menghampiri. Mereka pun sepakat untuk menyelamatkan penumpang terlebih dahulu. Putra-putrinya Tom berhasil diselamatkan. Lalu kemudian si gadis temuan kakek yaitu Melody. Saat itu tangan Melody sudah bisa menggapai mobil Pak Polisi. Akan tetapi si kakek sengaja menjauhkan jarak mobilnya dengan mobil Pak Polisi hanya untuk melihat daleman si Melody. Untungnya tidak terjadi bahaya. Kemudian hanya tertinggal 3 orang yang berada di dalam mobil, di mana Julia yang sedang hamil cukup susah untuk menggerakkan tubuhnya. Lalu polisi mengirimkan helikopter untuk menyelamatkan Julia. Setelah bantuan datang, kemudian Julia naik ke atap mobil dan polisi berhasil menyelamatkannya. Dan sekarang hanya tertinggal 2 orang di dalam mobil yaitu Tom dan si kakek, yang padahal di depan telah terjadi kemacetan. Dan itu artinya tak lama lagi mobil Tom akan segera menabraknya. Tim penyelamat cukup gercep mengaitkan tali ke mobil agar helikopter dapat menariknya ke atas, dan di detik-detik terakhir alhamdulillahnya mobil Tom dapat terangkat dan selamat dari kemacetan. Tapi tak lama kemudian atap mobil itu pun mengalami retak parah dan mengakibatkan mobil mangap-mangap seperti ini. Untungnya si Mbah dan Tom cukup sakti, jadi mereka tetap selamat. Setelah kejadian itu, Tom pun kapok membeli mobil otomatis. Di hari setelahnya, Julia pun telah melahirkan. Mereka pun sangat bahagia menjemput Julia yang baru keluar dari rumah sakit. Setelah itu ada seorang pria di belakang mereka yang terus saja memanggil-manggil. Pria itu menaiki kursi roda serta kaki dan kepalanya berbalut perban seperti mumi. Saat pria itu bertanya, "Apakah kalian mengenalku?" Mereka pun menjawab tidak dan langsung ngibrit memasuki lift dan film pun berakhir. Ngomong-ngomong, apakah antum mau dikasih mobil kayak gini? Gratis? 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 Oke, jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di kehebohan selanjutnya. Bye-bye.